Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Berjumpa lagi anandaku kelas 5 siswa sekalian. Semoga ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan mengartikan dan menjelaskan makna yang terkandung di dalam Quran surah At-Tin. Adapun kompetensi dasar pembelajaran kita adalah memahami makna Quran surah At-Tin. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah ananda diharapkan mampu memahami makna yang terkandung dalam Quran surah At-Tin. Namun anandaku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, mudahkanlah aku untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk anak-anak yang soleh. Anandaku sekalian, mari kita perhatikan arti ayat per ayat yang terdapat di dalam Quran surah At-Tin. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan demi bukit Sinai. Wahazal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Summa radadanahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukazzibuka ba'du biddin, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Anandaku sekalian, itulah arti dari Quran surah At-Tin. Anandaku dapat mengulang-ulang dan hafalkan supaya ananda memahami makna yang terkandung di dalam Quran surah At-Tin. Anandaku sekalian yang Bapak sayangi, setiap ayat yang turun di dalam Al-Quran itu pasti ada penyebabnya. Begitu juga dengan Quran surah At-Tin. Surah At-Tin turun dahulu, ada sekelompok sahabat yang usia mereka sudah tua. Mereka sudah lemah, mereka sudah banyak pelupanya. Bahkan di antara mereka sudah ada yang pikun. Mereka datang kepada Rasulullah bertanya, karena kekhawatiran mereka dengan kelemahan fisik mereka, dengan kepikunan mereka, dengan pelupanya mereka, karena mereka sudah sering lupa sholat, lupa waktu dan sebagainya. Lalu mereka bertanya kepada Nabi, bagaimanakah amal orang-orang yang sudah pikun? Apakah mereka nanti akan disiksa di akhirat? Anak-anakku sekalian, surah At-Tin ini turun untuk menjelaskan bahwa setiap orang yang beriman dan beramal soleh akan tetap mengalir pahalanya walaupun orang itu sudah pikun. Tetapi ingat syaratnya tadi, mereka beriman dan beramal soleh. Anak-anakku sekalian, untuk lebih memperdalam penjelasan tentang Quran surah At-Tin ini, mari kita lihat kandungan yang terkandung di dalam Quran surah At-Tin. Anandaku sekalian, Quran surah At-Tin adalah surah yang ke-95 dalam Al-Quran. Terdiri dari 8 ayat, turun setelah Quran surah Al-Buruj. Quran surah At-Tin ini turun di kota Mekah, maka dia termasuk golongan surah Makkiyah. Nama surah ini diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama, yang bunyinya At-Tin.
artinya adalah buah tin. Anak-anak Bapak semua, mari kita bahas penjelasan ayat per ayat. Ayat pertama sampai ayat keempat. Allah bersumpah dengan 4 tempat, yaitu Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hazal baladil amin. Allah bersumpah dengan buah zaitun, buah tin. Allah bersumpah dengan zaitun. Allah bersumpah dengan Bukit Sinai. Allah bersumpah dengan kota yang aman. Mari kita lihat 4 tempat yang dimaksudkan. Sebagian ulama menjelaskan bahwa buah tin dan buah zaitun, Bukit Sinai, kota yang aman, itu hanyalah ungkapan atau kinayah dalam bahasa ilmiah. Ungkapan untuk menunjukkan sebuah tempat. Buah tin misalnya. Buah tin itu adalah ungkapan untuk menunjukkan kota Damaskus. Apa itu kota Damaskus itu? Kota Damaskus itu adalah tempat diutusnya Nabi Nuh alaihi salam. Dulu di zaman Nabi Nuh pernah terjadi peristiwa banjir. Nabi Nuh diperintah oleh Allah untuk membuat perahu di atas bukit Judi. Nah, ketika orang-orang kafir sudah tidak mau lagi beriman kepada Allah, datang banjir besar. Kemudian Nabi Nuh dengan para pengikutnya dan kelompok hewan, macaman-macaman hewan yang ikut masuk ke dalam perahu itulah yang selamat. Bahkan justru anak Nabi Nuh yang namanya Kan'an itu tidak mau beriman kepada Allah dan dia tetap di dalam kekafiran. Itu satu. Yang kedua, buah zaitun itu adalah ungkapan untuk menunjukkan Baitul Maqdis, yaitu kota Palestina, tempat diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian kita lanjut Bukit Tursina. Bukit Tursina disebut juga dengan Jabal Musa, Gunung Musa. Orang menyebut dengan Bukit Sinai. Apa yang terjadi di situ? Peristiwa apa yang terjadi di situ adalah peristiwa Nabi Musa pertama kali menerima wahyu atau diangkat menjadi rasul. Anandaku sekalian yang Bapak sayangi, Tursina ini adalah sebuah bukit. Sampai sekarang itu masih banyak dikunjungi oleh para peziarah. Letaknya di kota Mesir. Nah, di sanalah Nabi Musa menerima wahyu pertama kali dan berkomunikasi langsung dengan Allah. Karena itulah Nabi Musa diberi gelar dengan sebutan Kalamullah. Orang yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Kita lanjut anandaku sekalian, kota yang aman. Kota yang aman itu adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Kota Mekah itu dijuluki kota yang sangat mulia. Barang siapa yang masuk kota Mekah, maka dia pasti aman dan terjaga keselamatannya. Kenapa kota Mekah disebut dengan kota yang sangat mulia? Karena di kota Mekah itu terdapat sebuah bangunan Ka'bah, bangunan tua yang menjadi arah kiblat umat Islam dan setiap tahun banyak dikunjungi manusia dari seluruh dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Ka'bah itu sendiri dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Anandaku sekalian, Makkah itu juga adalah kota kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Nabi Muhammad dilahirkan. Ada yang tahu hari kelahiran Nabi? Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Bertepatan dengan peristiwa pasukan bergajah. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Fil. Anakku sekalian, di kota Mekah itu sendiri banyak sejarah, banyak peristiwa yang terjadi. Sehingga dalam Quran surah At-Tin ini Allah ingin menjelaskan
Tapi kita harus memperdalam itu. Ada peristiwa sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad. Ada peristiwa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke kota Mekah. Lalu istrinya Siti Hajar dan Ismail ditinggalkan di kota Mekah. Tidak punya bekal dan tidak punya apa-apa. Lanjut lagi, sampai Nabi Muhammad dilahirkan. Tadi udah Bapak jelaskan sedikit. Pada peristiwa kelahiran Nabi itu, ada pasukan bergajah yang datang ingin menghancurkan Ka'bah itu. Tapi karena Allah tidak mengizinkan, maka Ka'bah itu sampai sekarang aman. Justru pasukan Abrahah dengan pasukan bergajahnya itu justru hancur. Dalam Quran surah Al-Fil sudah dijelaskan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Pasukan bergajah itu hancur karena dijatuhi batu-batu kecil yang dibawa oleh burung ababil. Mereka hancur seperti daun-daun yang dimakan ulat. Tinggal tulang belulang saja. Anak-anakku sekalian, Allah bersumpah dengan 4 tempat tersebut untuk apa? Nah, ini adalah sebagai isyarat. Atau Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa di tempat itu pernah ada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Lalu manusia harus mengambil pembelajaran. Contoh, di zaman Nabi Nuh tadi sudah dijelaskan ada peristiwa banjir. Lalu orang-orang kafir itu tenggelam seluruhnya. Yang selamat hanya Nabi Nuh dan beberapa orang pengikutnya dan macam-macaman hewan. Karena kekafiran mereka ditenggelamkan oleh Allah. Namrud di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Namrud hanya dengan seekor lalat mati. Padahal Namrud itu adalah seorang yang sombong. Diajak oleh Nabi Ibrahim beriman, tapi justru menentang. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Tapi Allah menyelamatkan Ibrahim. Allah berfirman, Kulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman kepada api itu, wahai api, dinginlah dan jangan engkau bakar Ibrahim. Nabi Musa, ada Fir'aun yang mengaku Tuhan, menentang Allah, tenggelam di Laut Merah. Yahuza di zaman Nabi Isa, seorang murid yang mengkhianat. Abu Lahab dan Abu Jahal di zaman Nabi Muhammad. Anak-anakku sekalian, di tempat-tempat itu justru Allah mengutus juga rasul-rasul pilihannya, yaitu rasul ulul azmi dari kalangan para rasul-rasul yang dipilih oleh Allah. Nah, di tempat itu Allah menjelaskan bahwa ada manusia-manusia super sombong, manusia-manusia yang suka menindas, tapi di sebalik itu Allah mengutus Rasul untuk menyelamatkan manusia dari kezaliman dan kesombongan mereka. Kita lanjut anandaku sekalian. Pada ayat berikutnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk. Dengan penciptaan yang paling sempurna. Allah hanya menciptakan makhluk yang paling sempurna itu adalah manusia. Sebab ada jasmani, ada fisik, ada rohani, ada akal, ada pikiran. Berbeda dengan makhluk lain. Ada malaikat hanya diberikan oleh Allah rohani dan akal. Hewan hanya diberikan oleh Allah jasmani dan nafsu. Nah, Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa dengan penciptaan yang sempurna itu, mestinya manusia bisa berpikir, bisa menggunakan akalnya. Kalau fisiknya bisa digunakan untuk bekerja, akalnya bisa digunakan untuk hal-hal supaya dia bekerja secara seimbang.
Bukan hanya memikirkan dunia semata saja, tetapi juga harus memikirkan akhirat. Sebab kehidupan di dunia ini hanya sementara. Sementara akhirat itu adalah kehidupan yang abadi. Karena itulah manusia diciptakan oleh Allah lengkap dengan akal dan pikiran. Tetapi walaupun manusia itu diciptakan oleh Allah dalam penciptaan yang sangat sempurna, manusia itu akan menjadi rendah di hadapan Allah kalau dia tidak mau bersyukur. Dia senantiasa berbuat maksiat. Tetapi manusia itu akan bisa selamat apabila ia mau beriman dan beramal soleh. Anandaku sekalian, inilah jawaban Allah tadi. Walaupun manusia itu sudah pikun, tetapi kalau dia mau beriman dan beramal soleh, maka kata Allah, mereka akan mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Tentunya orang yang mau beriman dan beramal soleh, mereka pasti akan masuk ke dalam surga. Ayat yang ke-6 dan yang ke-7 adalah, ingatlah anandaku sekalian, bahwa Rasulullah SAW sudah diutus kepada kita membawa risalah, membawa keteladanan, memberikan contoh yang baik kepada kita. Oleh karena itu, tidak bisa kita pungkiri bahwa kita akan kembali kepada Allah. Kita akan berjumpa dengan alam akhirat. Maka di alam akhirat itu manusia akan mempertanggungjawabkan semua amalnya. Dan kita akan diadili oleh Allah. Dan hakim pada saat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Kalau amal kita baik, insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan, yaitu surga dan ridhonya. Dan jika amal kita buruk, maka kita akan mendapatkan balasan yang buruk pula, yaitu neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah anandaku sekalian, hakim yang paling baik itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amal kita tercatat. Semua amal kita tidak akan ada yang hilang. Semua akan dipertontonkan dan akan diperlihatkan kembali nanti di yaumil akhir nanti. Anandaku sekalian, kita lanjutkan. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mengamalkan kandungan isi Quran surah At-Tin? Yang pertama, kita mesti bersyukur atas semua pemberian Allah kepada kita. Bagaimana caranya? Anandaku, rajin ibadah, berbaktilah kepada orang tua, di sekolah misalnya mau menolong orang, mau menolong temannya, mau meminjamkan pena kalau temannya ketinggalan. Selanjutnya, kita harus introspeksi diri, mau memperbaiki diri. Caranya bagaimana? Nah, kita pasti pernah berbuat salah, bukan? Nah, orang yang bersalah mau meminta maaf. Kemudian, kita juga pasti punya dosa. Orang yang berdosa mau bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, jangan melakukan perbuatan maksiat seperti mabuk-mabukan, kemudian main judi. Coba lihat, sekarang anak-anak saja banyak yang ngelem, mengisap lem. Padahal itu hanya untuk merusak dirinya sendiri. Kemudian jangan berperilaku sombong, jangan menyakiti orang lain, jangan menganggap rendah orang lain. Sebab kita tidak tahu amal siapa yang paling baik di hadapan Allah. Mungkin orang yang kita rendahkan, mungkin orang yang kita hina itu, mereka lebih mulia di hadapan Allah ketimbang kita. Karena itu anandaku semua, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Anandaku sekalian, marilah kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Oleh karena itu manusia harus senantiasa bersyukur dengan cara mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, manusia
Yang selalu beramal solehlah yang tetap akan menjadi makhluk mulia di hadapan Allah. Sebaliknya, orang yang suka maksiat dan dosa, ia akan menjadi makhluk yang paling rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, manusia adalah makhluk. Dan yang ketiga adalah semua amal perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hakimnya sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Demikianlah anandaku sekalian pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang Quran Surah At-Tin. Semoga kiranya dengan pembelajaran ini ananda semua dapat memahami makna yang terkandung di dalam Quran Surah At-Tin. Kita akhiri dengan membaca doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.